Melanjutkan dari episode sebelumnya, Bala dan Aktemur mulai mengikuti Frey. Dan di samping itu, Aisyah menghampiri Alcicek seraya mengatakan, "Alcicek Hatun, aku mendengar apa yang kamu lakukan. Aktemur kasihan padamu. Dia tidak melakukan apapun. Tapi, aku bukan Aktemur. Aku tidak akan mengasihanimu." Mendengar ini, Alcicek mengatakan, "Dia kasihan padaku? Hah? Kasihan? Dia seharusnya tidak mengasihani kami. Katakan padanya bahwa aku juga tidak akan mengasihaninya." Lalu Aisyah mengatakan, "Kamu akan dihukum atas apa yang telah kamu lakukan. Kami akan menyerahkan dirimu kepada Osman Bey, Alcicek." Namun Alcicek mengatakan, "Aku tidak melakukan apapun yang tidak dapat aku pertanggungjawabkan. Aku akan berada di sini. Sekarang menyingkirlah dari jalanku." Seketika Aisyah menarik tangannya seraya mengatakan, "Aku akan menjelaskan sendiri, tentu saja. Tapi kamu tidak bisa menjelaskan apa yang telah kamu lakukan pada anakku. Aku tidak ingin melihatmu di sekitar anakku lagi. Kamu akan menyebabkan masalah pada anakku. Tapi aku tidak akan membiarkan itu terjadi." Sementara itu di ruang persidangan, Osman mengatakan kepada Dursun Fakih, "Kantaku Zenos ingin kita menghukum Oktembe. Kita akan mengungkap kebenaran dalam persidangan." Namun Kantaku Zenos mengatakan, "Kejahatannya jelas, tidak ada gunanya mengadakan persidangan. Oktembe bersalah." Kemudian Dursun Fakih mengatakan, "Persidangan adalah untuk mengungkap kebenaran. Semua bukti menunjukkan bahwa Oktembe bersalah, tapi vonis tidak akan diberikan sekarang. Ketika kita menjalani persidangan, kita akan menemukan siapa yang bersalah dan siapa yang tidak bersalah." Kemudian Osman memerintahkan Boran untuk membawa Oktembe memasuki ruang sidang. Dengan penuh amarah, Kantaku Zenos bertanya, "Bagaimana bisa kau membawa pria yang menyerangku ini, bahkan tanpa mengikat tangannya?" Lalu Osman mengatakan, "Kantaku Zenos, Oktembe, kenapa kau memberontak?" Dan Oktembe menjawab, "Alasan yang sama di mana kamu pernah memberontak melawan sultan dan wazir. Untuk kebenaran, untuk keadilan, Osman Bey." Namun Osman mengatakan, "Aku memberontak sebagai pemberontak karena aku tidak percaya keadilan mereka. Kenapa kamu tidak mempercayai keadilanku? Kamu melawan Turgut Bey. Kamu menyerang Kantaku Zenos. Ini adalah kejahatan serius. Dan ada masalah emas juga." Dan Oktembe menjawab, "Itu fitnah." Lalu Osman mengatakan, "Jika itu bukan fitnah dan itu nyata, aku akan memenggal kepalamu dan menggantungnya di sukumu. Dursun Fakih akan mengadakan persidanganmu." Namun Kantaku Zenos mengatakan, "Jika persidangan itu tidak akan mengambil kepala Oktembe, tidak ada gunanya menahannya, Osman Bey." Dan Osman mengatakan, "Bukti yang akan mengambil kepala Oktembe atau tidak, bukan kau atau aku yang bisa mengetahuinya. Hanya pengadilan yang bisa memutuskan." Lalu Kantaku Zenos mengatakan, "Maka aku akan memastikan keadilanku sendiri. Aku akan datang dengan pasukan besar dari Konstantinopel dan kesepakatan akan dibatalkan." Namun Osman mengatakan, "Kesepakatan tidak akan batal, dan kamu tidak bisa datang dengan pasukan besar." Lalu Kantaku Zenos bertanya, "Apa maksudnya itu? Apakah kamu mempertanyakan kekuatanku, Osman Bey?" Dan Osman menjawab, "Bersabarlah, kau akan lihat." Kemudian Osman meminta semuanya keluar kecuali Kantaku Zenos. Sahabat, kita beralih sejenak ke Bala yang saat itu terus mengikuti Frey kemanapun dia pergi. Merasa ada yang mengikuti dari belakang, Aktemur meminta izin dari Bala untuk memeriksa. Yang ternyata dia adalah Alcicek. Namun hal yang tidak diduga terjadi. Seseorang memukul Alcicek dari belakang hingga membuatnya tidak sadarkan diri. Kembali lagi ke Yenisehir. Di sana Kantaku Zenos mengatakan, "Katakan padaku, Osman Bey, aku ingin mengetahui semuanya." Kemudian Osman mengatakan, "Kaisar tidak mempercayaimu, Frey, Ophelia, dan kamu. Dia pikir
kamu menginginkan tahta. Mendengar ini Kantaku Zenos bertanya, apa? Bodoh, sangat bodoh. Apa yang menyebabkan dia berpikir begitu saat aku melindunginya? Apakah itu kamu? Seketika Osman mengatakan, mungkin karena pergerakanmu. Olof berada di Konstantinopel bersamaku. Apakah kamu mengirimnya ke sana? Dan Kantaku Zenos menjawab, ya, aku yang melakukannya untuk menangkap pengkhianat bernama Ophelia. Lalu Osman mengatakan, sekarang dia mengejarmu. Dengan perintah kaisar, dia akan membunuhmu pada kesempatan pertama. Mendengar ini Kantaku Zenos mengatakan, tidak, ini tidak boleh terjadi. Bahkan jika kaisar memerintahkan ini, Olof setia kepadaku. Dia tidak akan melakukan hal seperti itu. Dan Osman mengatakan, Evalah, aku hanya memperingatkan, berhati-hatilah. Apakah kamu punya cukup tentara? Lalu Kantaku Zenos bertanya, Olof akan membunuhku? Hah? Dan Osman mengatakan, aku akan melindungimu jika kamu tetap bersamaku. Namun Kantaku Zenos bertanya, akankah Pangeran Roma berlindung pada Turki? Dengan tersenyum, Osman mengatakan, kalau begitu, pergilah. Saat kau meninggalkan Yenisehir, pembunuhmu akan menunggumu. Lalu Kantaku Zenos bertanya, apa yang akan kita lakukan kalau begitu? Dan Osman mengatakan, Boran, bawa pangeran ke tempat tersembunyi. Dia berada di bawah perlindungan kita sekarang. Kemudian mereka pun pergi dari sana. Sahabat kita beralih sejenak ke hutan. Aktemur yang saat itu tengah memeriksa, seketika Frek melontarkan anak panah hingga membuat Aktemur terluka parah dan terjatuh pingsan. Dengan kelicikannya, Frek meletakkan busur panah di tangan Alcicek yang masih tidak sadarkan diri dan membuat permainan seakan bahwa Alciceklah yang telah menembak Aktemur. Kita kembali lagi ke Osman. Melihat Cerkutai yang berada di sana, Osman bertanya, apakah dia masih belum bisa mendengar? Hah? Dan Boran menjawab, dia tidak bisa mendengar, Beim, tapi dia terus mengarang. Lalu Osman bertanya, kapan dia bisa mendengar? Dan Kemal Abdal menjawab, itu akan memakan waktu, Beim, tapi dia akan mendengar. Lalu Osman mengatakan, dia perlu melacak untuk kita, tapi kamu bisa mengatasinya, Kemal Abdal. Dengan melihat isyarat Boran, Cerkutai mengatakan, aku akan melacak, Beim, segera. Lalu Osman mengatakan, kami melacak mereka, Cerkutai. Kami membutuhkan senjatamu. Kemal Abdal, beritahu aku di mana Olof. Sambil menampilkan keberadaan Olof, Kemal Abdal berkata, dia menetap di dekat Makri, Beim. Itu curam, itu terlindung dan mereka penuh sesak. Kemudian Osman mengatakan, kamu melakukan tugasmu dengan sangat baik, Kemal Abdal. Sekarang musuh sudah jelas, kalian tahu apa yang harus dilakukan. Sekarang dengarkan aku baik-baik. Sementara itu, Bala menghentikan Frek di hutan. Namun dengan kelicikannya, Frek memainkan permainan hingga Bala tidak dapat menemukan bukti apapun pada gerobak yang dia bawa. Kemudian Frek bertanya, Bala Hatun, kenapa kamu tidak mengatakan apa-apa? Apakah kami melakukan sesuatu yang salah? Kami hanya membawa kain. Dan Bala mengatakan, maaf, Martha, kami harus memeriksa. Itu adalah tindakan pencegahan. Tidak lama karavan lain datang. Dengan Frek mengatakan, di sana, pedagang kain ada di sana. Ya Tuhan, kau membuatku takut, Bala Hatun. Namun Bala mengatakan, tidak ada yang perlu ditakuti, Martha. Tidak lama seorang hatun datang mengabarkan keadaan Aktemur. Kemudian Bala pun pergi untuk memeriksa. Menyaksikan itu, Frek mengatakan, sayang sekali, momen yang menyedihkan. Melihat kondisi Aktemur yang terluka parah membuat Bala sangat khawatir. Dan di sisi lain, saat Alcicek terbangun dari pingsannya, dia menyadari bahwa seseorang memasukkannya ke dalam permainan.
Karena memegang sebuah busur panah, seorang hatun berteriak dan membawa Alcicek ke hadapan Bala. Dengan penuh amarah, Bala bertanya, "Apa yang telah kau lakukan, Alcicek?" Dan saat Alcicek hendak menjawab, seketika Bala menamparnya. Melihat kondisi Aktaimur yang seperti itu, Alcicek mengatakan, "Bukan aku yang melakukannya." Namun Bala mengatakan, "Diam kataku, kita akan kembali ke Yenisehir. Lukanya sangat serius." Dan bawa Alcicek ke penjara bawah tanah. Kemudian mereka pun membawa Alcicek sebagai tersangka. Sahabat, bergabunglah terus bersama kami untuk mengetahui kisah selanjutnya.